Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi sanana alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak keberkahan di hari yang penuh berkah ini. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-131 dan 132. Nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam agar anak-anaknya berpegang teguh pada tauhid dan janganlah mereka mati kecuali dalam keadaan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim kemudian menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yakub. Kemudian Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan qauluhu ta'ala, idz qala lahu rabbuhu aslim. Al-amilu fi idz qauluhu istafainahu ay istafainahu idz qala lahu rabbuhu aslim. Amil atau peruntukan kata idz, ingatlah, tertuju pada firman Allah sebelumnya, yakni istafainahu. Kami telah menunjuknya. Maksud lengkap dari firman Allah ini adalah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepadanya, ketika kami menunjuknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, tunduk patuhlah, aslim. Wa kana hadzal qaulu minallahi ta'ala hina ibtilahu bil kaukab wal qamar wasyam. Firman Allah Subhanahu wa taala muncul ketika dia menguji Ibrahim dengan bintang, bulan, dan matahari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan, wal islamu huna ala atammi wujuhi. Yang dimaksud dengan Islam dalam ayat ini adalah mencakup semua aspeknya. Wal islamu fil kalamil arab al-khudu'u wal inqiyadu lil mustaslim. Makna Islam dalam makna kalam Arab adalah tunduk dan patuh kepada orang yang menundukkan. Walaysa kullu islamin imanan. Dan tidak setiap Islam dikatakan iman. Ini dalam makna bahasa. Wa kullu imanin islamun. Akan tetapi setiap iman adalah Islam. Lianna man amana billahi faqad istaslama wanqada lillahi walaysa kullu man aslama amana billahi. Sebab setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tunduk patuh kepadanya, tetapi tidak setiap orang yang secara bahasa adalah Islam tunduk patuh adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qad yatakallamu faz'an minas sayf
wa la yakunu dzalika imanan. Sebab terkadang ia mengatakan Islam karena takut dengan pedang atau karena takut dibunuh, dan ini bukanlah iman di dalam makna bahasa. Wa qad yutlaqul imanu bi ma'nal Islam wal Islam wa yuradu bihil iman lil luzumi ahadihima al-akhar wa sudurihi anhu kal islami alladhi huwa thamaratul iman wa dalalatun ala sihhatih. Kendati demikian, kata iman pun digunakan untuk menyebut Islam dan iman. Namun yang dimaksud adalah keimanan. Pasalnya kedua kata ini saling terkait secara integral, layaknya Islam yang merupakan buah dari keimanan dan lambang dari keabsahannya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna kalimat ini secara keseluruhan. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والإنقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas, tunduk dan patuh kepadanya. Maka Ibrahim pun memenuhi perintah itu sesuai dengan syariat dan ketetapannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah dalam ayat berikutnya adalah tentang wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya agar memilih Islam dan mati dalam keadaan Islam. Qauluhu ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan makna kalimat ini adalah wassal khalilu abna'ahu bittiba'i millatihi wa kadzalika Yaqubu awsa millati Ibrahim. Al-Khalil yakni Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mengikuti agamanya. Begitu juga Yakub mewasiatkan agar patuh terhadap agama Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunan Ibrahim adalah Ismail, ibu Ismail adalah Hajar al-Qibtiyah. Dia adalah anak sulung Ibrahim. Adapun Ishak adalah anak Ibrahim dengan istrinya Sarah. Ismail lahir 14 tahun sebelum saudaranya yaitu Ishak. Ishak hidup selama 180 tahun. Dia meninggal dunia di tanah yang suci dan dimakamkan di dekat makam ayahnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub adalah anak Ishak yakni cucu Nabi Ibrahim dari pernikahan beliau dengan Sarah. Yakub tidak pernah bertemu dengan kakeknya Ibrahim karena ia dilahirkan setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia. Jarak wafat Ibrahim dengan lahirnya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW sekitar 2.600 tahun. Ini yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ayat berikutnya adalah Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Artinya, ikhtara lakum dinal islami dinan. Wahada hikayatun lamma qala Ibrahimu wa Yaqubu li abnaihima. Artinya Allah telah memilihkan kepada kalian agama Islam. Ini adalah cerita ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat lakumuddin, bagi kalian adalah agama ini. Lakumuddin ay al-Islam wa al-alif wal lam fid din lil ahdi li'annahum qad kanu arafuhu. Yani agama Islam, huruf alif lam pada kalimat ad-din merupakan alif lam lil ahdi. Alif lam yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari kata yang ditempel oleh alif lam ini sudah dimaklumi atau sudah diketahui sebab mereka telah mengetahui agama Islam ini.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Ai usbutu 'alal islami hatta yudrikukumul mauta wa antum mutamassikuna lahu. Menetaplah kalian pada agama Islam sehingga ajal menjemput kalian dan kalian tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dua ayat yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan cucu dari Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar memegang ketauhidan dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga kita senantiasa ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berpegang kepada agama tauhid ini, kepada agama Islam ini, dan janganlah kita menghembuskan napas kita di dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.